Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang siapakah Roh Kudus itu. Lalu Lukas berkata, oh iya ya, jadi Roh Kudus itu namanya sama dengan nama anak Allah, yaitu Yesus ya Pak. Lalu Bapa itu apa namanya juga sama Pak? Saya jawab, ya bro, nama Bapa, nama Firman, dan nama Roh Kudus itu sama. Ya ini siapa? Yesus ya. Buktinya mana? Ini buktinya. Saya kasih bukti di mana? Di Yohanes 17 ayat yang ke-11 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, bagian ini perhatikan ya, saya ulang lagi ya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya apa? Artinya nama Bapa itu diberikan kepada anaknya. Nah, ternyata kita tahu anaknya kan namanya Yesus. Berarti nama Bapa siapa? Ya Yesus ya kan. Kan nama anak itu kan pemberian daripada nama Bapa sendiri ya, diberikan oleh anaknya. Gitu loh ya. Paham ya ini ya? Ya, lalu Lukas berkata, oh gitu ya. Jadi intinya nama Allah atau nama Bapa yang memiliki Firman dan Roh Kudus itu adalah Yesus ya Pak. Saya jawab, iya bro ya. Itu yang berkata bukan saya loh ya, melainkan Alkitab atau Firman Allah. Artinya apa? Artinya pasti benar kalau Alkitab yang berkata gitu loh. Lalu Lukas berkata, iya. Sekarang saya baru paham Pak, ternyata nama Allah atau nama Bapa yang memiliki Firman dan Roh itu adalah Yesus ya Pak ya. Dan nama Allah atau Bapa itu diberikan kepada anaknya yang dijadikan Tuhan kemudian hari ya Pak ya. Jadi nama Allah dan nama Tuhan itu sama ya Pak, yaitu Yesus ya Pak. Oke. Sudah sangat jelas Pak saya Pak. Kesimpulannya, Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa, tinggal di dalam diri Bapa bersama-sama dengan Firman. Nah, namanya adalah Roh Yesus Kristus gitu ya Pak. Saya jawab, betul bro ya. Dan Roh Kudus itu sekarang bisa tinggal di dalam diri setiap orang yang sudah bertobat, sudah lahir baru atau sudah lahir kembali di dalam Yesus. Nah, ini dasar firmannya nanti bro baca sendiri karena ada beberapa ya, nanti terlalu panjang durasinya ya. Ya ini di mana? Ada di 2 Korintus 1 ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17, Kisah Para Rasul 2 ayat 38 ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Roma 8 ayat 9 dan lain-lain banyak ya. Ya, dua saya bacakan ya. Misalkan di 2 Korintus 1 ayat 12 ya. Demikian bunyi firman Allah, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jelas kan di sini ditulis bahwa Roh Kudus itu tinggal di dalam hati kita, yakni hati orang yang sudah bertobat dan lahir kembali ya, sudah mengalami kelahiran kembali ya. Satu lagi 1 Korintus 3:16 yang sudah saya catat tadi, saya bacakan sekarang ya. Demikian bunyi firman Allah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu. Nah, diam di dalam kamu maksudnya di sini adalah di dalam hati kita ya. Jadi hal yang penting itu yang saya mau kasih tahu buat bro saat ini ya. Jadi orang yang belum bertobat dan belum percaya Yesus ya, artinya dia belum punya Roh Kudus gitu loh ya. Karena apa? Ya karena kan masih ada dosa. Sedangkan Roh Kudus itu roh yang kudus atau roh yang suci, tidak mungkin dia bisa campur dengan dosa.
paham ya itu ya. Dan ingat bahwa orang yang tidak punya Roh Kudus berarti ia bukan milik Kristus loh bro ya. Hal ini tertulis di mana? Di Roma 8 ayat 9 ya, dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, huruf besar rohnya ya, artinya Roh Kudus. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu ya, dikatakan terus dilanjutkan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah jelas ya. Nah kemudian yang perlu bro ketahui juga tentang Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu adalah sumber kuasa dari Allah atau Bapa ya. Misalkan Matius 12 ayat 28 ya, dikatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah atau Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Roh Kudus juga berfungsi untuk menghibur, mengajar, menginsafkan dunia akan dosa, dan banyak sekali ya fungsi dari Roh Kudus loh ya. Tadi sudah jelas ya, yaitu Roh Kudus adalah sumber kuasa dari Allah untuk mengusir setan-setan dengan kuasa Roh Kudus ya. Nah ini Yohanes 16 ayat 8 ini fungsi Roh Kudus ya, yang apa? Yang ada di dalam hidup kita. Untuk apa? Ya ini Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, jadi ini peranan Roh Kudus atau fungsi Roh Kudus ini penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Nah, justru itulah peran daripada Roh Kudus ini adalah untuk hal-hal itu. Jelas ya. Nah, kemudian di Yohanes 14 ayat 26 ditulis, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah ini untuk mengajar, fungsi yang lain daripada Roh Kudus ya, dan mengingatkan firman Allah yang kita baca, kita dengar itu ya. Kemudian Roh Kudus itu juga sebagai jaminan keselamatan kita atau menjadi metrek dari pada milik Allah yang sudah kita terangkan tadi ya di bagian ketiga kalau salah ya. 2 Korintus 1 ayat 12 demikian bunyi firman Allah, memetraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah jelas kan? Nah itu fungsi-fungsi Roh Kudus harus tahu ya. Nah, Roh Kudus itu juga lebih besar dari roh apapun bro. Nah ini buktinya ya, 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jelas ya? Well, masih ada banyak hal lagi tentang Roh Kudus bro. Silakan bro nanti cek sendiri ya di Alkitab ya. Aku Lukas berkata, oke pak, terima kasih pak untuk penjelasannya pak. Sudah jelas tentang Roh Kudus pak. Tuhan Yesus memberkati pak. Ya sama-sama bro. Tuhan Yesus memberkati juga.